baca kitab kita wa yambaghi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Wa yambaghi liman arada ay yakhtimal qur'ana ay yakhtimahu min awalil laili aw min awalin nahari hatta yattasi'a waktu salatil malaikati alaihi fa innahu warada fi ba'dil athari anna man khatamal qur'ana ayata sa'atin minal laili sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha wa ayyata sa'atin minan nahari sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya wa fi salatil malaikati alal abdi kullu khairin wa kullu sa'adatin lahu wa ma'na salatihim alaihi istighfaruhum lahu wa du'auhum annahu wa du'auhum lahu bil khairi wal yuksir minad du'ai indal khatmi fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun wa minal mawatini allati yustajabu fiha ad-du'a wa tatanazzalur rahmatu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi ay yakuna aktsara du'aihi indal khatmi fi salahi umuril muslimin wa dzukira tarfan minal ad'iyatil lati yanbaghi ay yud'a biha inda khatmil qur'ani wa dzalika fi kitabit tibyani lahu fi kitabit tibyani lahu lil imamin Nawawi wa huwa kitabun jalilun nafisun jama'a fihi min adabi hamalatil qur'ani wa qiraatihi qadran salihan la yastaghni hamilul qur'ani min ma'rifatihi wal wuqufi alaihi. Dan sayugianya, sebaiknya, sunnahnya bagi orang yang ingin menghatamkan Quran ayyahtimahu, yaitu menghatamkannya pada permulaan malam, aw min awalin nahari,
atau menghatamkan Quran pada pada permulaan siang. Apa hikmahnya? Hatta yattasi'a, sehingga menjadi luas, sehingga menjadi cukup waktu berselawat malaikat atasnya. Fa innahu waroda, karena bahwasanya datang riwayat dalam sebagian perkataan sahabat-sahabat atau tabi'in, yaitu asar, anna man khatamal Qur'ana, bahwasanya orang yang menghatamkan Quran ayata saatin, di antara waktu yang manapun daripada malam, salat, niscaya berselawat atasnya oleh para malaikat, hatta yusbiha, sehingga pagi. Wa ayyata sa'atin, dan yang manapun waktu daripada siang, niscaya berselawat atasnya oleh para malaikat sehingga sore. Wa fi sholatil malaikati alal abdi, dan di dalam memberi selawat malaikat atas hamba, kullu khairin, adalah tiap-tiap kebaikan, wa kullu sa'adatin lahu, dan adalah tiap-tiap kebahagiaan, keberuntungan bagi hamba. Wa makna salatihim alaihi, dan makna bersalawat mereka atas hamba pula, istighfaruhum lahu, memintakan mereka malaikat ampun, memintakan ampun malaikat bagi hamba. Wa du'auhum lahu, dan mendoakan mereka bagi hamba, bil khairi, dengan kebaikan. Wal yuksir minad du'ai, dan hendaklah memperbanyak daripada berdoa ketika hatam Quran. Fa innaha sa'atun syarifatun, karena bahwasanya waktu hatam Quran itu waktu yang mulia, mubarakatun, lagi diberkahi. Wa minal mawatini, dan di antara tempat-tempat yang mustajab, yang diterima doa padanya, umurun, yang diterima padanya ad-doa, doa, watan zilur rahmah, watanazzalur rahmah, dan turun rahmat. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yambaghi ayyakuna aktsara du'aihi, sebaiknya bahwa adalah aksaru du'aihi, yang paling banyak berdoa orang yang hatam Quran, inda khatmil Quran, ketika menghatamkan Quran, fi salahi, di dalam kebaikan urusan-urusan orang Islam. Wa dzikrun wa dzakara tarfan, dan menyebutkan Imam Nawawi tarfan, juz'an, sebagian daripada doa-doa yang sebaiknya berdoa dengan dia ketika hatam Quran. Wa dzalika, yang demikian ada dalam kitab At-Tibyan lahu, bagi Imam Nawawi. Jadi kitab Tibyan bagi Imam Nawawi. Wa huwa, kitab Tibyan itu adalah
kitabun jalilun, kitab yang besar, nafisun, lagi bernilai tinggi, bahasa harga mahal, bernilai tinggi. Nafisun, bernilai tinggi. Jama'a fihi min adabi hamalatil Quran, menghimpun dalam kitab itu diantaranya adab-adab orang yang membawa Quran. Orang yang membawa Quran artinya yang hafal Quran. Wa qiraatihi, dan adab-adab orang yang baca Quran. Qadran salihan, satu ukuran yang patut. La yastagni hamil Quran, yang sangat memerlukan, artinya tidak terkaya, yang sangat memerlukan oleh orang yang baca Quran. Hamilul Quran, la yastagni hamilul Quran, tidak terkaya, yakni yang sangat memerlukan oleh orang yang membawa Quran, min ma'rifatihi, mengetahui kitab tibyan itu, wal wuqufi alaihi, dan memperhatikan atas kitab tibyan ini. Wa mimma yambaghi al mudawamatu alaihi, wallahu a'lam bissawab. Kitab kita adalah kitab tasawuf. Di antara yang kita baca tadi, sebaiknya, sunnahnya, bagusnya kalau hatamkan Quran permulaan malam atau permulaan siang. Permulaan malam maghrib atau isya. Permulaan siang subuh atau waktu duha. Jadi kalau bisa baca Quran hatamkannya permulaan malam maghrib atau isya, atau hatamkan Quran pada permulaan pagi yaitu subuh atau waktu duha. Kenapa? Untuk memperbanyak doa malaikat terhadap yang hatam Quran itu. Karena dari mulai hatam Quran pagi, malaikat berdoa sampai sore. Jadi kalau hatamnya subuh, hatamnya duha, itu dari duha ke maghrib berapa jam? 12 jam. Jadi umpama subuh jam 5, jam 6 dia hatam. Nah, maghrib jam 6 lagi, 12 jam. Doa malaikat panjang. Kalau dihatamkan Quran maghrib, itu berdoa malaikat dari maghrib sampai pagi. Jadi kalau maghrib jam 7 atau isya sampai jam setengah 5 pagi, ya, hampir 11 jam. Nah, ini tujuannya dan hikmahnya hatamkan Quran awal malam awal pagi, biar banyak dan luas doa malaikat buat hatam Quran kita. Kenapa begitu? Karena doa malaikat ini adalah dua macam. Pertama adalah doa malaikat atas hamba dalam Al-Quran, yaitu doa yang penuh kebaikan. Didoakan kita dapat kebaikan. Mudah-mudahan yang hatamkan Quran mendapat kekuatan iman untuk kebaikan, mendapatkan istiqomah ibadah, mendapatkan ilmu manfaat. Jadi semua doa kebaikan itu adalah didoakan malaikat buat
orang yang hatam Quran dan pada waktu hatam Quran. Ini yang tadi kita baca. Jadi wayam bagi liman aroda ayakhtimal Quran, sebaiknya bagi orang yang pengen hatamkan Quran menghatamkan di permulaan malam atau di permulaan siang, sehingga menjadi luas, sehingga menjadi banyak waktu berselawatnya malaikat atas orang yang hatamkan Quran. Nah, kenapa begitu? Fa innahu waroda. Karena bahasanya datang riwayat pada sebagian asar, sebagian perkataan sahabat atau tabi'in, bahwasanya orang yang hatamkan Quran itu kapan saja waktu malam niscaya berselawat atasnya oleh malaikat dari mulai malam sampai subuh. Yang tadi saya bilang, hatamnya maghrib sampai subuh malaikat terus berdoa. Minimal 11 jam dia berdoa. Dan makna doanya malaikat, selawat malaikat atas hamba yang hatam Al-Quran, pertama istighfarun lahu, yaitu di antara dua adalah atayumsiyah. Wa fi salatil malaikah, dalam berselawat malaikat, doanya malaikat buat yang hatam Al-Quran itu adalah alal abdi kullu khairin, yang tadi saya katakan, tiap-tiap kebaikan didoakan buat kita. Mama didoakan biar kuat iman, itu kebaikan. Didoakan malaikat buat istiqomah ibadah. Didoakan malaikat buat putuh hatinya dalam dia mengaji. Didoakan malaikat supaya dia dapat ilmu manfaat. Semua kebaikan didoakan malaikat buat orang yang hatam Al-Quran. Makanya biar luas malaikat berdoa, hatamkannya maghrib, dia berdoa sampai subuh. Hatamkannya subuh, dia berdoa sampai maghrib. Karena doa malaikat adalah tiap-tiap kebaikan didoakan buat kita yang hatamkan Quran. Ya. Wa makna salatihim, juga makna berdoanya malaikat, berselawat malaikat atas yang hatam Quran apa? Istighfaruhum lahu, mintain ampun malaikat buat yang hatam Quran. Wa du'auhum, dan mendoakan mereka malaikat annahu bil khair, mendoakan malaikat untuk yang hatam Quran dengan kebaikan. Jadi dua, selawat malaikat kepada yang hatam Quran, istighfar malaikat buat mereka. Selawat malaikat buat Al-Quran, doa kebaikan buat yang hatam Al-Quran. Ya. Bahkan di sini dikatakan kullu khairin wa sa'adatin lahu, doa tiap-tiap kebaikan dan keberuntungan. Ini keberuntungan bisa, ya Allah, mudah-mudahan dia husnul khatimah, mudah-mudahan dia mendapat ilmu manfaat, mudah-mudahan dia bisa amalkan ilmunya, mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan hidup, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Itu sa'adah, didoakan malaikat kalau orang hatam Quran. Ya. Wa makna salat itu istighfar juga, ya. Makanya wal yuksir minad du'ai, maka hendaklah, kata Habib Abdullah, memperbanyak berdoa ketika hatam Quran. Fa innaha sa'atun syarifatun. Kenapa sudah banyak berdoa ketika hatam Quran? Karena waktu hatam Quran adalah waktu yang mulia. Sa'atun syarifah, waktu yang mulia, waktu yang diberkahi. Nah, makanya kalau kita hatamkan Quran, kita banyak berdoa, kita banyak memohon, karena itu waktu mulia dan waktu yang berkah. Juga dianjurkan supaya minal mawatinil lati yustajabu fiha,
Dan waktu hatam Quran di antara tempat yang dikabulkan padanya doa. Tempat dikabulkan doa kalau di Mekah Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim. Tapi kalau di sini tempat mustajab Quran, tempat orang hatamin Quran. Jadi di mana orang hafal Quran, tempat itu mustajab. Makanya kan sekarang ada hatam Quran 21 di Bogor, 23 di Al-Hawi, 25 di Kuitang. Itu tujuannya itu, tempat mustajab. Ya tentu yang dikatakan hatam Quran benar. Dia ikut hatam Quran tapi belum pernah hatamin Quran. Sembayangnya doang ikut hafal Quran, hatam Quran. Tapi dianya hatam enggak Qurannya? Ya kalau dia enggak pernah hatam Quran, itu hatam Quran itu sama juga surat enggak ada sawahnya. Surat apa namanya? Dia itu ikut sembahyang hataman Quran 21, 23, tapi dia belum pernah hataman Quran. Makanya hendaklah kalau kita ikut sembahyang hatam Quran, kita udah hatam Quran. Ikut sembahyang waktu hatam Quran. Nah itu namanya surat ada sawahnya. Tapi kalau ikut sembahyang hatam Quran 21, 23, dia belum pernah hataman Quran. Sama juga kalau sawah ada surat nggak ada sawahnya. Surat bodong namanya. Surat bodong. Nah ini, makanya dianjurkan kita hatamkan Quran, disuruh baca 1 hari selembar, 2 lembar, 3 lembar sampai hatam. Udah hatam baca doa. Itu tempat mustajab dan waktu mustajab dan waktu mulia. Ya. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa yambaghi ayyakuna aktsara du'aihi, sebaiknya yang terbanyak doa yang dibaca ketika khatim Quran adalah salahul muslimin, salahu umul muslimin, kebaikan kerjaan muslim. Allahumma aslih umural muslimin, Allahumma aslih umul muslimin, aslih fi jihadihi, aslih fi da'watihi, aslih fi ta'limihi. Jadi doakan buat kemaslahatan orang Islam. Aslih fi biladihi, perbaiki ya Allah negara orang yang penduduknya Islam. Nah, doa itu yang paling bagus. Salahi umuril muslimin. Ya. Kedua, wa dzakara tarfan. Juga Imam Nawawi menyebutkan tarfan sebagian sedikit, sebagian kecil daripada doa-doa yang sebaiknya dibacakan dengannya ketika hatam Quran. Nah, di kitab Tibyan itu ada doa hatam Quran. Sekarang di Quran pun ada, kita lihat. Doa hatam Quran. Itu Imam Nawawi sebut. Jadi di antara sebagian doa waktu hatamin Quran yang sebaiknya kita baca. Wa dzalika fi kitab Tibyan, yang demikian disebut dalam kitab At-Tibyan lahu, karangan Imam Nawawi. Wa huwa kitabun jalilun. Kitab Tibyan adalah kitab yang besar, nafisun, bernilai tinggi. Jamma'a fihi, dikumpulkan Imam Nawawi dalam kitab itu fi adabi hamatil Quran. Di antaranya adab-adab orang yang hafal Quran bagaimana? Sebab kalau orang hafal Quran enggak amalin, nanti masuk hadis kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Kalau orang baca Quran, hafal Quran enggak amalin, masuk dalam hadis banyak sekali orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia sendiri. Baca tapi Quran laknat. Contohnya mana? Dia baca Quran, la'natullah 'alal kadhibin.
Bukankah laknat Allah atas orang yang mendustakan? Padahal yang baca itu dustain Quran, nggak percaya Quran, atau suka bohong kepada orang. Ini kalau dia baca Quran dia tukang bohong, itu sama juga dia baca Quran dia melaknat dirinya sendiri. Nih. Dia baca Quran nggak ibadah, sama juga Quran melaknat dirinya sendiri. Tu kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Banyak sekali orang baca Quran, Quran melaknat dia. Makanya di sana diajarkan ada bagaimana kita hafal Quran, bagaimana kita baca Quran. Wa qiraatihi, dan bagaimana adab baca Quran. Qadran salihan, ukuran yang baik. Disebutkan adab penghafal Quran, adab baca Quran itu dengan ukuran yang baik, yang patut. Yastagni hamil la yastagni, yang sangat diperlukan. Asana la yastagni, tidak terkaya. Kalau terkaya berarti perlu. Yang sangat diperlukan oleh orang yang menghafal Quran daripada mengetahui kitab itu. Walukuf alaihi, dan memperhatikan kitab itu. Jadi sangat perlu orang yang hafal Quran, yang baca Quran, baca kitab Tibyan. Untuk amalin, untuk kerjain, dan untuk perhatikan. Wa mimma yambagi al-mudawamatu. Ya, sampai situ di antara yang sebaiknya kita lakukan adalah mudawamah. Terus menerus di dalam membaca Quran. Wallahu a'lam. Baca Quran Ramadan doang, lihat Ramadan nggak baca Quran lagi, jangan. Biar udah nggak Ramadan, baca Quran. Rutinitas jangan ditinggal. Wallahu a'lam bishawab. Wa mimma la yambagi. Yang bagus kan baca emang satu-satu, dia baca sampai hatam, nggak apa-apa, dapat. Kan ada penghataman namanya. Tak dapat, setiap yang baca dapat pahala. Yang disuruh kan itu. Disuruh kumpul majelis baca Quran. Ini ibu-ibu sekarang rajin, kadang-kadang mereka store. Ibu ini baca sekian juz, udah kumpul hatamin. Itu juga bagus. Apalagi tadarus ya. Baca Quran rame-rame, baca dari Baqarah terus selesai ganti yang kedua. Ini bisa namanya mudzakarah. Yang salah bisa dibenerin. Ya, sama.